dengan metode titik pojok. Tapi kenyataannya dalam pengambilan keputusan itu, variabel keputusannya itu bukan sekedar dua, ya bukan sekedar dua. Ya kalau sekedar dua berarti kan sudah kayak kombinasi. Tapi bisa lebih dari dua variabel keputusan. Nah, konsep kita mengerjakan dengan dua variabel dengan secara manual itu membekali kita memahami bagaimana proses matematikanya. Ya, kita memiliki pemahaman betul terkait dengan proses matematikanya. Kalau terjadi pada lebih dari dua variabel, pada intinya adalah cara menyelesaikan itu hampir sama dengan proses manual. Seperti itu, ya. Pada intinya hampir sama dengan proses manual. Nah, saya ada dua kasus di sini, yaitu seleksi media iklan, kemudian untuk yang lebih dari dua variabel, ya. Kemudian pemilihan portofolio investasi. Nah, dalam bisnis atau dalam ekonomi, variabel keputusan itu bisa lebih dari dua. Kalau sendiri aja, keputusan kita ini membeli makanan atau membeli produk, kita memutuskan itu karena ada beberapa pertimbangan, terutama dalam pertimbangan harga, ya, keterbatasan anggaran, berarti kan keterbatasan anggaran kita seperti apa. Kemudian pertimbangan apalagi pertimbangan waktu, ya. Ini waktunya harus kurang dari sekian jam karena mau digunakan dan seterusnya. Dan itu variabelnya banyak ketika kita mempertimbangkan. Nah, dalam bisnis demikian. Ketika kita ingin memproduksi barang, ya, kita ingin meningkatkan laba. Nah, ketika kita meningkatkan laba, berapa sih jenis barang yang harus kita produksi? Karena dengan semakin varian produknya semakin banyak, berarti segmentasi pasar kita itu semakin luas. Ya, kalau kita bikin produk cuma satu model, orang memilihnya bukan sekedar model itu saja. Mungkin dia ingin model-model lain, gitu kan. Kayak roti saja, kan tidak semua roti rasa coklat. Ya, jam segini ngomongin roti, saya salah ya. Kayak sepeda ya, sepeda, jangan ngomongin makanan jam segini, kasihan kalian dan kasihan saya. Sepeda ya, sepeda tidak semua orang juga suka dengan sepeda lipat umpamanya. Maka varian produknya itu bisa macam-macam, bukan sekedar sepeda lipat. Maka dia membuat sepeda anak-anak, kayak sepeda roda 3, kemudian ada sepeda pit ya, sepeda yang tipis, sepeda balap, ada sepeda gunung. Nah, itu sudah berapa variabel keputusan? X1, X2, X3, banyak. Nah, dalam bisnis seperti itu. Nah, kalau banyak demikian, kita akan kesulitan kalau menyelesaikannya dengan cara manual, ya, dengan cara manual. Maka kita gunakan aplikasi. Sebenarnya di aplikasi atau di software itu banyak sekali, ya, software yang beredar dan banyak digunakan di dunia bisnis, ya, yang beredar di lingkungan di dunia bisnis, seperti KM for Windows, ya. Itu adalah quantity management for notebook, bisa menyelesaikan persamaan-persamaan matematika dalam bisnis. Ya. Nah, Microsoft itu membekali Excel dengan solver. Solver itu memang terbatas, dia tidak bisa memberikan grafiknya ya secara otomatis, tetapi kita bisa membuat grafiknya kalau kita bikin, ya, kita bikin. Nah, pada hari ini kita akan membahas menggunakan solver bagaimana menyelesaikan persamaan-persamaan yang memiliki variabel keputusannya itu banyak, ya, variabel keputusannya itu banyak. Sebentar. Baik, di sini contoh yang pertama kita akan menggunakan nyelesain ini dengan menggunakan solver pada Excel, yaitu seleksi media iklan. Nah, ini bisa kita gunakan. Model permodalan linear digunakan di bidang periklanan sebagai alat bantu keputusan dalam memilih campuran media yang efektif. Ya, jadi kita kalau
media iklan itu kan kita sekarang macam-macam ya, media iklan. Kita bisa iklan di eh, yang paling awal itu di koran, ya, di radio. Itu ada iklan di koran, di radio. Kemudian teknologi berkembang, ada TV, iklan di TV. Kemudian lagi berkembang lagi iklan di internet, ya, iklan di internet, iklan di website, iklan di YouTube, iklan di media sosial, ya kan, di Facebook, iklan di media sosial lainnya apalagi Instagram, ya. Kemudian itu di aplikasi-aplikasi. Nah, ini sekarang banyak pilihan iklan. Kalau dulu mungkin pada zaman-zaman saya masih kecil ya, kita hanya pernah mendengarkan atau melihat itu hanya dua, di radio sama di newspaper atau di koran, ya. Kemudian ada juga iklan yang dengan cara ditempelkan di bodi kendaraan. Ya kalau itu dari zaman dahulu itu sudah ada ya, sudah ada. Atau iklan yang pemerintah ya, yang baliho yang besar-besar itu kan, ya sebesar naik itu iklan itu zaman-zaman dahulu. Nah itu banyak tuh orang tertarik karena iklan bisa di radio, ya bisa di radio. Jadi kita dalam zaman dulu itu hafal jingle-jingle iklan di radio karena biasanya menemani kita gitu kan. Kalau zaman dulu kan temennya cuma radio, kalau sekarang temennya HP. Kalau zaman dulu temennya radio, kita sambil tiduran meluk radio, radionya sebesar gaban ya, besar ukuran berapa itu kan, sambil tidur kan meluknya radio ya. Kalau baterainya habis karena nggak ada listrik, kita masih menggunakan matahari. Itu iklan-iklan. Nah di sini di contoh soal ini adalah kita ingin membantu perusahaan agar dia memasang iklannya efektif sampai kepada pemirsanya ya, atau sebagai para audiensnya, ya, sebagai para audiensnya. Jadi kita kan sehari-hari itu kan salah satu ngambil keputusan beli barang itu karena iklan ya. Iklan kan menjadi faktor penting gitu kan, iklan ya. Kita beli laptop atau beli HP, pertama kita lihat iklan. Ya kemudian baru kita ngelihat reviewnya. Review juga bisa ada yang sifatnya iklan gitu kan, kalau dia di endorse gitu kan. Kita lihat reviewnya, itu iklan juga ya. Nah sekarang lebih banyak orang beriklan di media internet karena hampir sehari-harinya tuh orang tidak lepas dari internet. Di kasus ini tidak ada internet ya, karena ini adalah contoh kasus lama. Tapi ini tetap bisa kita gunakan karena yang penting adalah bagaimana aplikasi matematikanya. Baik. Nah, kadang-kadang teknik ini digunakan dalam mengalokasikan anggaran tetap atau terbatas ya di berbagai media yang mungkin termasuk ada iklan radio atau televisi, iklan surat kabar, surat kabar, surat langsung itu semacam email ya, berarti disuratin surat langsung ke pelanggan ya, iklan majalah dan sebagainya. Nah, dalam aplikasi lain biasanya selain dia mengalokasikan anggaran, ini kan dia aplikasinya kadang-kadang tekniknya untuk mengalokasikan anggaran ya. Juga dalam aplikasi lain adalah untuk memaksimalkan exposure audience ya, berapa jumlah audiens yang dijadikan tujuan kita. Ya semakin banyak iklan kita dilihat oleh orang, berarti kan potensinya besar ya. Kalau hitungannya mungkin 1000 iklan yang dilihat, satu orang yang melihat bisa membeli gitu ya. Nah, batasan pada campuran media yang diperbolehkan mungkin timbul melalui persyaratan kontrak. Jadi fungsi batasannya itu bisa terjadi itu karena dibatasi oleh kontrak. Kemudian karena keterbatasan adanya media-media tersebut, atau juga karena ada kebijakan perusahaan. Jadi kita tidak bisa masang iklan di semua media, karena tadi ada keterbatasan.
Ya ada keterbatasan kelebihan. Kita nggak bisa main di TV, di surat kabar seminggu 7 kali, karena surat kabar hanya terbit seminggu eh, seminggu 7 kali gitu. Nah, satu kalinya mungkin dilarang ya, karena satu kalinya itu hanya untuk kondisi free dari iklan seperti itu. Atau kita malah masang di TV, ya kan, masang di TV. Memang slotnya banyak, tetapi kan belum tentu kan, kalau TV zaman dulu kan nggak sampai 24 jam ya. Itu sepekan satu hari itu TV zaman dulu baik RCTI, RCTV itu nggak pernah 24 jam. Era 24 jam itu setelah reformasi saja gitu kan. Nah, sebelum reformasi pernah, tetapi tidak seperempat, dia dimulai rata-rata pukul jam 12 siang dan tengah malam juga selesai ya. Kalau sekarang kan hampir 24 jam. Itu setelah reformasi udah 24 jam ya. Radio pun demikian, sekarang hampir 24 jam. Nah, baik. Jadi keterbatasan waktu ya. Nah, di sini contohnya ada kasus ya, toko roti segar. Toko roti segar ingin mempromosikan produk rotinya di Jakarta ya. Kemudian dari rapat direktur ini telah menganggarkan hingga $8.000 per minggu untuk iklan. Jadi iklannya dibiayai sebesar $8.000. Artinya apa? Ini keterbatasan anggaran. Tidak boleh lebih dari 8.000 ya. Kemudian dana tersebut dialokasikan untuk 4 media promosi. Ini hasil keputusan direktur. Apa media promosi yang yaitu iklan di TV, ya iklan di TV, iklan di surat kabar, dan 2 jenis iklan radio. Ya, 2 jenis iklan radio. Kemudian apa? Tujuannya, si roti segar ingin menjangkau sebanyak mungkin pemirsa berpotensi, yang berpotensi besar melalui berbagai media tersebut. Ya. Kemudian tabel berikut menyajikan jumlah pembeli potensial yang dijangkau dengan menggunakan iklan di masing-masing dari keempat media tersebut. Kemudian juga ini memberikan biaya per iklan yang ditempatkan dan jumlah maksimum iklan yang dapat dibeli per minggu oleh si perusahaan. Nah, ini adalah tabelnya yang bisa kita dapatkan datanya. Contoh data audiens yang bisa yang punya potensi, ini ada datanya 5.000 untuk TV iklan 1 menit, kemudian untuk daily newspaper atau koran harian yang full page itu 8.500 yang bakal membacanya. Radio spot untuk 30 detik di waktu prime time itu ada 2.400 orang yang mendengarkannya. Dan radio spot untuk 1 menit pada sore hari itu sekitar 2.800 orang yang mendengarkannya. Nah, data ini di kehidupan sehari-hari kita dapat dari mana? Ya. Nah, ini biasanya kita bisa dapatkan dari namanya lembaga rating. Ya, namanya lembaga rating. Lembaga rating itu adalah lembaga yang dia termasuk menghitung jumlah penonton. Ya, menghitung jumlah penonton, menghitung jumlah pendengar, ya, menghitung jumlah pembaca. Ya, kalau newspaper udah kelihatan, dia bisa terjual berapa saja gitu kan korannya. Kalau yang sekarang koran yang sudah sangat-sangat kuat menghadapi gejolak teknologi ya, itu kan kayak Kompas ya, Kompas, Republika masih ada, Kompas masih ada ya, koran-koran lama itu, Rakyat Merdeka mungkin masih ada. Saya kurang tahu kalau kayak Harian Terbit, kemudian Tribun ya, Tribun. Nah, saya kurang tahu itu apakah itu masih ada atau tidak ada. Nah, oplahnya atau omset oplahnya yang dia dijual itu bisa menggambarkan audiens ya, audiens. Nah, di sini audiens seperti itu. Kemudian kalau kita per iklan, setiap iklan itu ada biayanya. Nah, ada biayanya. Kemudian sesuai dengan kontraknya,
TV itu dia hanya boleh iklan di TV, ya. Sebuah perusahaan hanya boleh iklan di TV, maksimum itu 12 kali tayang. Kemudian pada koran hanya 5 kali dalam sepekan. Kemudian radio itu boleh 25 kali maksimum, ya, yang spotnya 30 detik prime time, dan spotnya 1 menit afternoon itu adalah 20 kali untuk tayang, ya, untuk tayang. Nah, kemudian ada kebijakan perusahaan. Nah, ini kebijakan perusahaan. Di kebijakan perusahaan si toko roti segar, dia mensyaratkan bahwa paling tidak kita itu, ya, perusahaan ini paling tidak ada 5 tempat radio, ada 5 iklan radio ditempatkan, ya, 5 iklan. 5 iklan radio ditempatkan, minimal itu 5 iklan. Nah, ini menjadi batasan, ya. Jadi peraturan perusahaan itu bisa menjadi batasan. Ada 5 iklan radio ditempatkan, baik yang spotnya 1 menit maupun yang, dan toko roti segar juga memastikan bahwa promosi yang luas. Untuk memastikan bahwa promosi ini bisa meluas, manajemen menegaskan bahwa tidak lebih dari $1.800 dibelanjakan untuk iklan radio. Jadi biaya iklan radio ini dibatasi hanya maksimum mengeluarkan $1.800 untuk 2 spot tadi, ya. Nah, ini adalah batasan. Kemudian apa sih yang harus kita lakukan untuk bisa membuat menyelesaikan permasalahan ini? Berarti kita gunakan linear programming. Pertama yang harus kita selesaikan, kita definisikan variabel-variabel keputusannya, ya. Jadi langkah pertama kita definisikan variabel-variabel keputusannya. Kecilan, ya. Kecilan enggak? Nah, ini adalah kita pertama kita memutuskan variabel keputusan. Variabel keputusannya itu kita memutuskan untuk ini, ya, ini kan X1 TV, X2 newspaper, X3 radio spot, X4 adalah radio spot yang 1 menit. Berarti kita ada ini. Ada 4 variabel keputusan. Ada 4 variabel keputusan yang harus kita selesaikan, yang harus kita definisikan. Baru setelah itu kita bikin model matematikanya, ya. Nah, ini model matematika ini kita dapatkan dari mana? Oke, saya akan stop. Kita akan menggunakan note-nya, ya. Ya. Nah, ini yang penting, kita harus bisa mendefinisikan variabel-variabel keputusan, ya. Kita harus bisa mendefinisikan variabel keputusan dan kita harus bisa membuat model matematikanya, ya. Sudah kelihatan PPT-nya? Sudah, Ustaz. Sudah, ya. Ini. Nah, maka kita pertama adalah menentukan, ya, langkah pertama itu adalah menentukan apa? Menentukan variabel keputusan, ya. Menentukan variabel keputusan. Maka di sini adalah X1 itu adalah iklan di TV. Iklan di TV. X2 itu adalah iklan di newspaper, ya. X3 itu adalah iklan radio,
radio yang 30 ya. Kemudian X4 itu adalah iklan radio yang 1 menit ya, 1 menit. Pertama itu kita menentukan variabel keputusan. Langkah pertama. Langkah yang kedua, kita tentukan fungsi tujuan. Fungsi tujuan. Nah, fungsi tujuan itu kita dapat dari sini. Ya, berarti memaksimalkan max itu sama dengan 5.000. Ini kan berarti kan adalah X1, X2, X3 dan X4. 5.000 X1 ya, ditambah 8.500 X2 ditambah 2.000. Oh, bisa hapus dulu nih panjangnya sesuai. Ya, kita buat fungsi tujuan ya, Zmax itu sama dengan tadi berapa? 5.000 X1, 5.000 itu dari sini. Kemudian tambah 8.000 X2 ini dari sini. Ya, ditambah 2.400 X3 ini dari sini. Kemudian ditambah 2.800 X4. Nah, ini dari sini. Ya, ini kita yang kedua sudah menentukan fungsi tujuan. Kemudian yang ketiga, menentukan fungsi kendala. Fungsi kendala. Ya. Nah, di sini mengatakan bahwa kendala yang diputuskan adalah tidak lebih dari 12 iklan TV dapat digunakan. Jadi, kendala pertama, iklan TV itu adalah X1. Iklan TV itu adalah X1. Jadi X1 tidak lebih, berarti maksimum lebih besar dari, ya kan, sama dengan 12 ya. 1. Kendala 2 ya, iklan surat kabar, berarti surat kabar itu adalah X2. X2 lebih besar sama dengan 5. Ini adalah surat kabar yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga, tidak lebih dari 25 dari iklan radio 30 detik dapat digunakan. Nah, karena itu adalah X3 radio ya, radio 30 detik adalah X3. Itu adalah lebih besar maaf, ini bukan lebih besar ya, harus lebih kecil ya. Kok lebih besar sih? Kalian kalau salah diingetin lebih kecil sama dengan 12 ya. Kan maksimum ya. Tidak lebih itu kan berarti kan maksimum ya. Ya. Ya, kemudian ini adalah juga lebih kecil sama dengan berapa? Untuk yang X3 tidak lebih dari 2 iklan. Ya. Kemudian yang X4 tidak lebih 20, maaf. 25, ini 25. Ya. Kalian sambil lihat PPT-nya ya, PPT-nya. Kemudian X4 itu baru 20. Ya, 20. Kemudian jumlah total yang dibelanjakan tidak boleh melebihi $8. Ini kan anggarannya. Berarti X1 anggarannya berapa X1? Nah, anggarannya lihat dari sini. X1 itu adalah 8.000 ditambah 9.925 8.800 ya. X1 800, kemudian X2 925 ditambah 290 X3 ditambah 380 X4. Anggarannya itu maksimal itu adalah 8.000. Ini kendalanya kita hitung ada berapa ya? 4, 3, 4,
Ini ke 5. 5. Ya. Kemudian apa lagi yang di soal ini? Ini sudah. Jumlah total ikan radio harus minimal 5. Nah, ini lebih besar dari 5. Jumlah minimal radio. Ikan radio itu di mana? Ikan radio itu ada di X3 dan X4. Ya, X3 dan X4. Maka X3 ditambah dengan X4 berapa? Di sini mengatakan minimal, berarti paling kecil. Paling kecil berarti harus minimal ya. Harus lebih besar. Harus lebih besar sama dengan 5. Dia nggak boleh 0. Ya, harus lebih besar dari 5. Nah, ini adalah yang ke-6. Ya. Kemudian apalagi? Jumlah total yang dibelanjakan untuk iklan radio tidak boleh lebih dari 1.800. Nah, radio itu kan berarti ini ya, X4 dan X3 dan X4. Berarti adalah 290 X3 ditambah 380 X4 ya, lebih kurang dari kecil sama dengan 1.800. Nah, kemudian X1, X2, X3, dan X4 harus lebih besar sama dengan 0. Ya. Lebih besar sama dengan 0. Nah, ini yang pertama harus kita bisa selesaikan. Ya, harus bisa kita selesaikan, kita bisa menggunakan solver, dan kita bisa menyelesaikannya. Ya, kita bisa menyelesaikannya. Baik, sekarang sampai sini ada pertanyaan? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Ustaz, tadi anggaran masuk ke kendala. Anggaran masuk kendala, kan tidak semua perusahaan punya anggaran lebih dari itu ya. Jadi kan kendala. Dia membatasi anggarannya hanya sebesar itu. Anggaran masuk kendala. Ya. Di mana-mana anggaran itu menjadi kendala. Kalau kalian bisnis, anggaran itu menjadi kendala. Aduh, kita pengen dapetin untung besar nih, sayang aja modalnya cuma segini gitu kan. Sayang aja. Nah, itu kendala berarti. Apalagi? Silakan, ada yang mau ditanya, silakan. Lanjut. Lanjut aja, Ustaz. Lanjut aja ya. Baik, lanjut aja. Nah, bentar. Bisa lihat ini PPT-nya? Udah kelihatan. PPT-nya, Excel-nya? Udah. Bisa, Ustaz. Baik, ini saya akan menyelesaikan persamaan yang tadi, yang banyak tadi kita dengan menggunakan Excel. Nah, ini kemarin saya sudah sudah bagaimana cara ininya, menginstal solver ya. Ini kan ada solver nih di sini. Jadi di videonya juga ada, kalian bisa lihat cara menginstal solver. Ya, cara menginstal solver ada. Nah, contoh yang tadi saya pindahkan ke Excel.
Nah, kalau kalian sudah bisa menyelesaikan membuat modelnya, maka kita bisa menggunakan solver, ya, menggunakan solver. Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah tadi mendefinisikan variabel, ya. Jadi isi tetap mendefinisikan variabel. Nah, variabelnya adalah X1, X2, dan X3, dan X4. Ya. Kemudian variabel kita ada fungsi tujuan. Ya, di sini ada fungsi tujuan. Fungsi tujuannya itu untuk X1, ini kan variabel ya. Untuk X1 itu adalah 5.000 ya tadi ya. 5.000, betul kan? Kemudian lihat di atas, kemudian 8.500, X2, kemudian 2.400, kemudian 2.800. Ya, ini adalah fungsi tujuan. Kemudian kita ada fungsi kendala. Fungsi kendala. Nah, fungsi kendala kita tadi punya berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8, betul ya? Yes. Ada 8. 5, 6, 7, 8 ya. Masih ada yang kurang nggak di sini? Tapi nggak apa-apa. Yang kurang adalah mana yang kurang? Ini 6, 7. Yang kurang apa? Ini ada 7. Oke, kita lihat di PT. Tadi ini. Kurang. Betul ya, S3, 5, 1. Oh, betul 7 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maaf. Ya, 8 sama ininya. Sama lebih besar, lebih kecil. Nah, fungsi kendala pertama. Ya, kita saja kendala 1. Kendala 1, itu X1-nya itu adalah 12. Berarti di sini adalah X1. Ya, di sini 1. X1-nya kan 1. Ya, lihat ini. X1 lebih kecil sama dengan 12. Nah, kemudian kalian tulis di sini adalah kendala. Ya. Kendalanya berapa? Kendalanya dia adalah 12. Kasih tanda dia lebih kecil sama dengan, ya. Kasih tanda di sini. Kemudian kendala 2, 3, dan 4 sampai 7 kita buat di sini. Sampai 7 ya. Kalau ini kan kosong ya, karena dia persamaannya hanya X1 sama dengan lebih kecil sama dengan, ini nggak diisi. Ya, yang kosong nggak diisi. Berarti yang kedua, X2 lebih kecil sama dengan 5. Ya, X2 berarti di sini lebih kecil sama dengan 5. Depannya X2 itu angka 1. Kemudian di sini adalah 5. Ya, tandanya sama, lebih kecil sama dengan. Kemudian X3, 1 juga. Depannya X3 itu 1 angkanya. Di sini adalah 25. Ya, dia juga adalah lebih kecil. Kemudian X4, ya, X4 itu adalah 20, ini juga lebih kecil. Nah, baru yang ini adalah anggaran biaya. Ya, ini 800 di sini. Kemudian 925. Kemudian 290. Kemudian 380. Ya. Semuanya ada di depannya X, ya. Konstantanya ada. Ini 8.000. Nah, tandanya adalah lebih kecil. Oke. Sekarang kendala ke-6. X3 dan X4 adalah lebih besar dari 5. X3 dan X4 hanya ada satu. Dia adalah 5. Tapi tandanya lebih besar sama dengan. Ya. Nah, kendala yang terakhir adalah minimum yang untuk radio. Radio itu hanya untuk X3 dan X4. 290,
380 ke depannya. Di sini adalah 1.800. 1.800 dan dia harus lebih kecil sama dengan, ya, lebih kecil sama dengan. Nah, ini kita sudah membuatkan modelnya. Sekarang kita buat keputusannya. Putusannya berarti di sini akan muncul X1, X2 jumlah unitnya atau jumlah iklan, berapa banyak iklan yang akan dipasang di sini, ya. X1 berarti berapa jumlah iklannya, ya. Kan di sini ada jumlah iklannya ada 12 sen per minggu. Berapa jumlah iklannya? Ini keputusannya adalah X1-nya berapa, jumlah iklannya, X2-nya berapa, jumlah iklannya, X3-nya berapa, jumlah iklannya, X4-nya berapa jumlah iklannya. Ya, setelah keputusan ini capaian tujuan. Capaian tujuan. Ya, capaian tujuan itu artinya ini menggambarkan, ya, menggambarkan berapa total audiens, ya, audiens yang diraih. Nah, berapa total audiens yang akan diraih? Selain kendala, kita tulis di sini adalah kita akan kita gunakan. Jadi kalau umpamanya di sini adalah 12, ya, 12 itu kan lebih kecil sama dengan, kita kan menggunakan berapa? Apakah maksimal kan harus 12? Apakah menggunakan 10? Nanti akan kelihatan di sini. Ya, kita akan kelihatan di sini yang digunakan. Ya. Kemudian sisa, kita bikin sisa. Nah, sisa dari kendala, dari artinya dari yang batasan ini kan ada sisa. Umpamanya kalau dia digunakan hanya menggunakan hanya 12 iklan, kan maka sisanya adalah 0. Ya, maka sisanya adalah 0. Baik. Nah, maka kita akan mengisi ini kuning dan ini dengan mengisi apa? Mengisi rumus Excel. Ya, rumus Excel. Untuk yang fungsi kendala 1, kita isi, berarti kan sebenarnya ini saja kan, atau kita bisa gunakan semuanya, semua jalur yang di sini. Digunakan itu adalah berarti kombinasi kendala, ya, kombinasi kendala, hasil dari keputusan dikalikan dengan jumlah kendalanya, ya, jumlah kendala dari satu ini. Contohnya begini. Ya, yang lebih gampang begini nih. Ini kan kombinasinya adalah 800, 925, 800 untuk X1, 925 untuk X2, 290 untuk X3, 380 untuk X4. Ya. Nah, ketika dia menggunakan 8.000 ini, itu 8.000 itu akan tidak digunakan semua. Karena ini adalah maksimum. Ya. Nah, 8.000 itu tidak akan digunakan semua, itu sangat tergantung dari keputusan banyaknya X1 nanti yang optimal. Banyaknya X1, X2, X3, X4. Sehingga rumus matematikanya adalah, ya, kendala anggaran dikalikan keputusannya, ya kan. Kalau dia memutuskannya adalah 1, maka cuma 800 dia menggunakan. Kalau cuma dia dia hanya iklan di keputusan X1 saja, maka dia hanya mengeluarkan 800. Kalau di sini nanti muncul angka 1, ya. Kemudian kalau dia menambah iklan di X2, dia anggarannya 925 harus dikalikan dengan keputusan X2-nya. Ya, kalau yang sedang Umar.
Sudah ya. Nah, oke, saya balik ke kok jadi Excel kalian ya. Saya jadi ke WA. Nah, balik ke sini. Jadi seperti itu ya logika berpikirnya. Kalau kemudian kita mau iklan juga di X3. X3 anggarannya adalah 290. Keputusannya berapa sih X3 yang akan kita ambil gitu kan. Kemudian ditambah kalau kita iklan di X4 anggarannya adalah 380. Berapa sih X4 yang akan kita ambil ya itu kan keputusannya. Ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, ini pun kita bisa yang ini karena ini nanti tidak akan sama dikalikan, kita copy saja, tapi dengan catatan semua yang di sel C26, D26 itu harus kita kunci. Nah, dengan dolar ya. Nih, saya ajarin kalian Excel-nya biar tidak mengalami perubahan. Ya. Biar tidak mengalami pergeseran. Jadi kalian harus mahir juga menggunakan Excel ya. Di dunia kerja itu menggunakan Excel itu penting ya. Saya yang sudah pernah kerja kantoran itu sangat terbantu sekali dengan Excel. Oke. Nah, kalau ini sudah kalian tinggal copy saja. Ya. Copy. Ya. Copy, cek. Nah, sama ya. Nah, itu kombinasinya. Ini juga bisa copy seperti ini. Nah. Oke. Nah, sekarang yang audience. Audience juga sama. Audience itu kan berarti kita kombinasi dari fungsi tujuan dengan apa keputusan yang akan ditetapkan. Berarti di sini adalah sama dengan ya, sama dengan ini dikali dengan keputusan X1-nya ya, ditambah ini 8.500 dikali dengan keputusan X2-nya tambah 2.400 dikali dengan keputusan X3-nya ditambah berapa? 2.800 dikali dengan keputusan X4-nya. Karena X4 ini yang akan kita putuskan. Nah, kalau kita belum eksekusi pakai solver masih kosong. Sama juga dengan sini. Ini belum digunakan. Kita belum. Nah, kemudian rumus sisa itu sebenarnya tidak terlalu penting, tetapi hanya untuk mengetahui berapa sih sisa. Sisa itu berarti akan kendala yang ada, kemudian yang kita gunakan. Ya. Nah, ini masih tersisa 12, artinya karena belum digunakan. Oke, ya. Itu sudah kita isi semua rumus Excel, yang kita isi ada ini nggak usah, ini, dan ini. Nah, sekarang kita solvernya. Kalau kita ini sudah selesai, kita ke solver, buka data, kemudian pilih solver. Window-nya kelihatan nggak solvernya? Kelihatan ya? Nah, kalian sudah lihat datanya. Ya, sebentar. Saya close dulu ya. Oke, ini solver. Nah, kemudian kalau sudah seperti ini, kalian sudah lihat solver parameternya, set objektif. Berarti ini adalah fungsi tujuan akhir, yaitu ini. Ya. Karena kita ingin berapa sih total audiens yang akan diraih. Ya, itu jadi set objektif itu milihnya yang terakhir. Kemudian apa? Kita ingin kemudian ada by changing variable cell. By changing variable cell itu adalah variabel keputusan yang akan mengalami perubahan, yaitu ini, dan ini. Ya, ditarik saja. Ya, maaf, ini kok berubah. Bentar. Ya, ini by changing cell. By changing cell adalah ini, dan ini.
ya. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan memasukkan fungsi hambatan, subject to the constraint. Ya, kita add saja. Nah, ini sebenarnya bisa, langkahnya paling gampang itu kalau saya tarik semua satu sama, nggak ada masalah. Tapi saya ingin menggambarkan prosesnya, berarti di sini adalah cell reference sama ini adalah constraint. Constraint itu artinya kendala, cell reference itu artinya sel yang digunakan. Nah, ini yang digunakan. Ini ya. Kemudian lihat tandanya, lebih kecil sama dengan. Ini tandanya sama tidak? Nah, sama, lebih kecil sama dengan. Ya, constraint-nya berapa? Constraint-nya 12. Nah, kalian masukkan ke sini. Add lagi, tambah lagi, digunakan, cek lebih kecil, constraint-nya adalah 18. Ini 5. Ya. Add lagi. Yang kedua ini digunakan, koinnya ada 25. Pokoknya cek tandanya ya. Add. Ya. Add. Kemudian lagi sel referensinya yang digunakan itu sebentar, itu ini sudah sampai mana? Gitu. Oke, nanti dulu. Berarti yang kita harus melihat yang kurang yang mana nanti. Sel referensinya itu adalah ini umpamanya lebih ya, sesuai judulnya. Nah, kita akan dulu masih ada yang kurang nggak? Kita baru ada 4, tadi ada 7 ya. Ada 7 dan 8 dengan lebih besar sama dengan 0 semuanya. Oke. Kita tambah lagi, berarti kita add lagi. Ya. Lihat harus sama 21 21 20 19 19 18 18. Kita add lagi. Ini yang baru sampai 21. Di 21. Nah, berarti yang ini berarti sel referensinya yang digunakan itu adalah ini lebih kecil sama dengan 8.000. Add lagi. Kemudian adalah yang digunakan ini ya. Ini. Nah, ini adalah lebih besar dari 5. Kita ganti ini. Lebih besar dari 5, constraint-nya adalah 5. Add lagi. Kemudian yang ini terakhir ya, yang terakhir dari ini, kita masih ada satu lagi sebelumkan terakhir. Sama, lebih kecil, dan ini adalah 800. Add. Yang mana? Yang ini soal keputusannya X1, X2, X3, dan X4 itu harus lebih besar daripada 0. Lebih besar dari 0 ya. Lebih besar daripada 0. Kalian tulis di sini 0. Oke. Ya, kita hitung constraint-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dengan yang lebih. Oke. Kalau ini sudah selesai, ini sudah tinggal kalian pencet solve-nya. Nah, lihat hasilnya, kita nggak mungkin iklannya itu pecahan. X1, dia hasilnya pecahan, 1,96875 iklan. Nggak bisa kita gunakan. X2 udah integer 5. X3 juga pecahan. Ya, juga pecahan. Maka harus kita rubah. Ya, kita cancel. Kita mulai itu lagi. Atau kita tambah sebenarnya. Saya lupa. Nah, ini kita tambah satu lagi di apanya? Kita tambah di variabel keputusannya, dia harus integer. Maka di sini harus add, ya. Ini harus nilainya integer. Integer. Nah, tinggal kita oke-kan. Ya, untuk apa? Agar nilai masing-masingnya tidak pecahan. Oke, tinggal kita solve. Ya. Oke, hasilnya adalah 2, 5, dan 6. Sedangkan X4-nya kita tidak beriklan. Jadi, si perusahaan tadi, dia keputusan yang paling optimum agar mencapai tujuannya, yaitu 66.900 audiens itu dalam sepekan 2 kali. X2 yaitu newspaper itu beriklan 5 kali, ya, beriklan 5 kali. X3
X3 radio yang prime time itu 6 kali. X4 nggak perlu iklan. Ya. Oke. Bagaimana? Ada pertanyaan? Gampang ya? Ada pertanyaan tidak? Berarti Tat, itu formatnya itu bisa apa ya, kayak berbahasa Inggris gitu ya, integer gitu ya? Iya, formatnya sih berbahasa Inggris. Kan ini Excel, ya. Ini Excel ya, formatnya berbahasa Inggris. Dan ini kalian bisa menyelesaikannya untuk variabel sebanyak manapun. Baik, kalau tidak ada, saya kira cukup nih pertemuan kita hari ini, sudah zuhur ya. Yang PPT selanjutnya kasusnya hampir sama ya. Kalian mana variabel keputusannya sampai bisa kalian bisa berlatih di rumah yang terakhir itu. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya tutup ya. Oh iya, Tat, untuk UTS gimana ya Tat nanti? Kan tadi UTS kita mundur dulu kayaknya, saya belum infokan ya. Oh iya, oke. Iya, kita mundur. Kita belum tahu ini karena belum terpenuhi, pertemuan kita masih banyak. Baik, terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan bermanfaat perkuliahan kita hari ini. Jangan lupa untuk jaga kesehatan, ya, banyak doa, banyak tilawah hari ini. Ya, kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illallah, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan boleh live. Sama-sama. Syukran Ustaz. Apaan?